Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini diperuntukkan untuk mengikuti UKIN PPG dalam jabatan Universitas Gorontalo 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi Ibu lihat tadi dari link absensi yang sudah Ibu kirim ke WA Group, ada banyak teman kalian yang mengisi kehadiran, tapi mungkin tidak berhasil masuk ke Google Meet ya. Jadi yang Ibu lihat ada Asyifa Marzana Zira. Hadir, Bu. Ada Vera, bagaimana Vera, bagaimana kabarnya nak? Bu. Rifda, sehat nak? Sehat, Bu. Aira Suci Ramadhani, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alivia, bagaimana, siap belajar nak? Siap, Bu. Alhamdulillah ya. Di masa seperti sekarang ini kita harus ekstra menjaga kesehatan ya nak. Di masa pandemi ini kita perlu sekali menjaga imun agar kita tetap sehat. Baik, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa terlebih dahulu kita berdoa. Silahkan Nak Syifa dipimpin doanya. Teman-teman berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Syifa. Seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, Ibu sudah sarankan di WA Group untuk kalian melakukan kegiatan literasi. Sudahkah kalian membaca hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Semua sudah membaca ya? Sudah. Oke, coba Alivia. Sudah. Apa yang hari ini Alivia baca? Hari ini saya membaca tentang Perang Diponegoro, Bu. Oh iya, apa yang Alivia baca tentang Perang Diponegoro? Yaitu berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830. Betul sekali, jadi Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, yaitu antara tahun 1825 sampai 1830. Jadi Alivia tadi membaca materi ilmu pengetahuan sosial. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi matematika. Namun sebelumnya, seperti biasa, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, maka mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Itulah tadi lagu Garuda Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah anak-anakku belajar, anak-anakku sekalian diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis segi banyak, memerinci sifat-sifat segi banyak beraturan dan tidak beraturan, dan menganalisis contoh segi banyak yang beraturan dan segi banyak yang tidak beraturan. Nah, anak-anakku sekalian, sebagai materi pengantar, Ibu akan menayangkan sebuah video. Silahkan disimak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar matematika, materi bangun segi banyak. Nah, seperti apa segi banyak itu? Yuk, simak penjelasan Ibu Guru.
Pertama kita pelajari adalah segi banyak. Segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis yang memiliki paling sedikit 3 sisi dan 3 sudut. Sekarang perhatikan, Ibu akan menampilkan beberapa gambar di sini. Ini adalah contoh dari bangun segi banyak. Nah, kita lihat yang pertama. Ini terdiri atas 6 sisi dan 6 sudut. Jadi termasuk dari contoh segi banyak. Kemudian yang kedua terdiri atas bangun persegi dan bangun segitiga. Yang ketiga adalah segitiga. Yang keempat adalah persegi atau bibir sangkar. Selanjutnya ini gabungan antara persegi dan segitiga. Ini gabungan antara persegi panjang dan di bawahnya pun begitu, termasuk bangun segi banyak. Lalu selanjutnya kita masuk bukan contoh segi banyak. Nah, ini yang pertama hanya memiliki satu sudut, jadi jelas bukan segi banyak. Selanjutnya yang ini terdiri dari beberapa sisi dan beberapa sudut, namun tidak tertutup. Jadi sebagaimana tertulis di atas, segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Nah, yang ini terbuka. Kemudian ini terdiri dari 2 sisi dan 2 sudut. Jadi bukan segi banyak. Jenis-jenis segi banyak ini yang pertama ada. Selanjutnya kita kenali jenis-jenis segi banyak. Yang pertama, segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Ciri-cirinya yaitu 1. Sisinya sama panjang. 2. Sudutnya sama besar. 3. Bentuknya cembung. Ini dia contohnya, seperti segitiga sama sisi, ini semua sisinya sama panjang. Sudutnya sama besar. Kemudian ada persegi, sama seperti segitiga sama sisi, yaitu semua sisinya itu sama panjang. Kemudian ada pentagon segi 5, ini juga semua sisinya sama panjang. Ada heksagon segi 6. Kemudian ada heptagon segi 7. Silahkan amati sisi-sisinya. Ada oktagon segi 8. Ini juga semua sisinya sama panjang, sudutnya sama besar, bentuknya cembung. Kemudian dekagon segi 10. Ini semua ada contoh dari segi banyak beraturan dan semuanya memenuhi ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya kita masuk ke segi banyak yang kedua, yaitu segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Adapun ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sisinya tidak sama panjang. Yang kedua, sudutnya tidak sama besar. Dan yang ketiga adalah bentuknya bisa cembung atau bisa cekung. Nah, sekarang untuk contohnya kita amati yang pertama, persegi panjang. Persegi panjang ini memiliki sudut yang sama besar, yaitu semua sudutnya adalah sudut siku-siku. Namun, tidak semua sisinya sama panjang. Masing-masing hanya memiliki 2 sisi berhadapan yang sama panjang. Selanjutnya adalah trapesium. Trapesium ini juga memiliki sudut yang berbeda dan sisinya juga tidak semua sama panjang. Kemudian jajar genjang ini juga memiliki sudut dan sisi yang berbeda. Lalu segitiga sama kaki ini hanya memiliki 2 sisi yang sama. Kemudian layang-layang juga memiliki sisi dan sudut yang berbeda. Selanjutnya adalah segitiga siku-siku, juga tidak semua sisinya sama panjang. Ini ada juga 2 contoh yang juga merupakan segi banyak tidak beraturan.
Itulah tadi anak-anak yang bisa Ibu sampaikan, mulai dari pengertian segi banyak, yang termasuk segi banyak dan bukan segi banyak, juga jenis dari segi banyak, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan, beserta contohnya masing-masing. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah menyimak video dan dari video kita dapat menyimpulkan bahwa bangun segi banyak adalah bangun datar yang seluruh sisinya dibatasi garis lurus. Segi banyak paling sedikit memiliki 3 sisi. Kemudian bangun segi banyak dibedakan menjadi 2, yaitu bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan. Bangun segi banyak beraturan merupakan segi banyak yang sisi-sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Sedangkan segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya tidak sama panjang dan tidak semua sudutnya sama besar. Segi banyak ini banyak terdapat di sekitar kita, contohnya seperti bentuk ubin, bentuk meja, bentuk atap, dan sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, coba Ibu kirimkan LKPD ke WA Group ya, silahkan dicek. Ibu kirimkan linknya. Oke. Sudah dilihat nak linknya? Sudah dibuka? Saya akan mempersilahkan kepada anak-anakku sekalian untuk melakukan diskusi melalui voice note atau chat WA. Silahkan didiskusikan kira-kira kalian memilih dari LKPD bangun apa. Jadi anak-anakku sekalian pilih 2 bangun, kemudian jelaskan apa persamaan dan perbedaannya. Nanti Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan. Silahkan melakukan chat WA ya. Atau voice note, silahkan didiskusikan. Ibu beri waktu 2 menit. Baik, sudah didiskusikan ya, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Silakan diaktifkan Bu. semua kameranya, sayang. Dari hasil diskusinya, silahkan Alivia. Kira-kira menurut Alivia dan Syifa, kalian tadi memilih 2 bangun apa, lalu silakan Alivia jelaskan apa persamaan dan perbedaan dari kedua bangun tersebut. Segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi, Bu. Persamaannya yaitu memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Perbedaannya yaitu sama sisi, semua sisinya sama panjang, sedangkan sama kaki hanya 2 sisinya sama panjang. Oke, bagus sekali. Sampaikan tadi bahwa Alivia dan Ashifa memilih 2 bangun, yaitu segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki. Kemudian menurut Ashifa dan Alivia, segitiga sama kaki dan sama sisi ini persamaannya yaitu sama-sama memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Kemudian perbedaannya yaitu segitiga sama sisi, semua sisinya sama panjang, sedangkan segitiga sama kaki hanya 2 sisinya yang sama panjang. Ya, betul sekali, Nak. Coba Aira. Dari yang dipilih oleh temannya tadi, yaitu segitiga sama kaki dan sama sisi, menurut Aira, itu termasuk dalam bangun apa? Segi banyak apa? Segitiga sama sisi termasuk segi banyak beraturan dan segitiga sama kaki termasuk segi banyak tidak beraturan. Bagus sekali. Jadi segitiga sama sisi termasuk segi banyak beraturan dan segitiga sama kaki termasuk segi banyak tidak beraturan. Betul sekali. Nah, anak-anak sekalian, silakan diamati kembali LKPD-nya. Pada LKPD tersebut ada petunjuk
untuk anak-anakku sekalian mengerjakan sebuah karya. Jadi anak-anakku sekalian menggambar ataupun menempel kertas warna-warni pada selembar kertas putih sesuai petunjuk pada LKPD tentang contoh yang termasuk segi banyak beraturan dan contoh yang termasuk segi banyak tidak beraturan. Jadi anak-anakku sekalian bisa memilih mau menggunakan gambar yang kemudian diwarnai atau menggunakan kertas warna-warni. Untuk LKPD nomor 2 ini adalah tugas individu ya, jadi semua mengerjakan. Ibu beri waktu sekitar 10 menit. Selamat mengerjakan. Baik, sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Oke, sudah. Jadi Ibu akan meminta Rifda untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silahkan. Sambil ditunjukkan ya ke arah kamera hasil karyanya. Saya akan mempresentasikan hasil karya saya. Contoh bangun segi banyak yang saya buat adalah segitiga sama sisi dan persegi. Sedangkan contoh segi banyak tidak beraturan yaitu jajar genjang dan persegi segi siku-siku. Jadi, silakan dimatikan suaranya. Jadi Rifda tadi membuat hasil karya segi banyak beraturannya itu kalau tidak salah segitiga sama sisi dan persegi ya. Kemudian segi banyak tidak beraturannya yaitu segitiga, siku-siku, dan jajar genjang. Coba Aira, menurut Aira bagaimana hasil karya temannya? Menurut saya jawabannya sudah benar dan warna yang digunakan juga bagus, Bu. Warna yang digunakan bagaimana? Juga bagus, Bu. Oke, bagus. Jadi menurut Aira, hasil karya Rifda sudah bagus dan juga jawabannya benar. Selanjutnya Ibu ingin melihat lagi yang lain. Coba Vera, silahkan. Mana hasil karyanya, Nak? Ini, Bu. Ya, silakan dipresentasikan. Contoh bangun segi banyak yang saya buat adalah segi lima beraturan sama persegi. Sedangkan contoh segi banyak yang tidak beraturan yaitu trapesium sama persegi panjang. Ya, bagus. Jadi yang segi banyak beraturannya segi 5 sama? Persegi. Persegi, dan segi banyak tidak beraturannya tadi trapesium sama persegi panjang. Ya. Kalau menurut Aira bagaimana hasil karya temannya tadi? Bagus. Apakah sudah benar? Oke, menurut Aira sudah benar dan juga bagus ya. Betul sekali, dari contoh yang diberikan temannya dalam hasil karyanya, semua jawabannya sudah benar. Ibu anggap sebenarnya anak-anakku sekalian ini sudah paham.
Selanjutnya, Ibu untuk pendalaman materi, Ibu akan melakukan tanya jawab dengan kalian. Silahkan dilihat pada layar. Soal nomor 1, apa sudah tampak, Nak? Sudah, Bu. Oke, Ibu pilih secara acak ya. Coba untuk nomor 1, Asyifa. Asyifa, silakan dibaca soalnya terlebih dahulu, lalu disebut jawabannya. Bangun segi banyak pada gambar di samping ditunjukkan oleh nomor B1 dan 3. Oleh nomor 1 dan 3. Ya, betul sekali. Selanjutnya, nomor 2. Coba dijawab, dibaca soalnya terlebih dahulu, lalu dijawab oleh Vera. Banyaknya bangunan di atas yaitu 6. Ya, banyaknya sisi pada bangun di samping yaitu 6. Selanjutnya, nomor 3 dijawab oleh Aira. Berikut ini bangun segi banyak beraturan yang memiliki sisi paling sedikit yaitu nomor A. Segitiga sama sisi, betul. Coba yang nomor 4, Rida. Bangun segi banyak yang memiliki sisi paling banyak yaitu C. Segi 8. Bagus. Dari jawaban anak-anakku sekalian, Ibu rasa anak-anakku sekalian sudah paham dengan materi apa yang kita pelajari hari ini. Namun demikian, Ibu akan tetap memberikan evaluasi untuk menguji kemampuan kalian. Ibu akan kirim ke WA Group linknya. Tunggu sebentar, Ibu kirim linknya ya. Oke, silahkan dikerjakan link Google Formulir yang telah Ibu kirimkan ke WA Group. Ibu beri waktu 10 menit ya. Selamat mengerjakan. Jadi Ibu ingatkan kembali anak-anakku sekalian, jangan lupa memastikan bahwa jawaban yang kalian klik itu adalah yang benar sebelum mengklik tombol kirim, karena Ibu sudah setting untuk bisa mengirim jawaban cuma 1 kali, jadi setelah dikirim tombol kirim, maka jawaban tidak bisa dirubah lagi. Ya, Ibu lihat sudah ada 2 orang yang mengirim jawaban. Kita tunggu yang lainnya dulu ya. Ternyata lebih cepat dari perkiraan Ibu, lebih cepat dari waktu yang disediakan. Oke, kita cek lagi. Ya, baru 2. Ya, Ibu lihat semua sudah mengirim. Ya, baik, bagus sekali. Semua anak-anakku sekalian hampir semuanya menjawab dengan benar semua. Hampir semua jawabannya 100, hanya Asyifa Marsha. Ya, Asyifa Marsha hanya mendapat poin 80, namun itu pun sudah memenuhi standar KKM. Baguslah. Jadi untuk anak-anakku sekalian, karena semuanya untuk pembelajaran hari ini sudah tuntas, mari kita kasih tepuk salut dulu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut.
Oke. Karena itu tadi bentuk reward untuk kalian yang sudah memenuhi standar nilai KKM atau ketuntasan belajar kita pada hari ini. Kemudian karena tadi sepanjang pembelajaran anakku Ashifa sering sekali memainkan mikrofon, kadang aktif, kadang dinonaktifkan sehingga terdengar agak sedikit berisik, maka anakku Ashifa akan mendapatkan punishment. Adapun bentuk punishment-nya adalah silakan Ashifa menyimpulkan apa kesimpulan pembelajaran hari ini menurut Ashifa. Contoh segi banyak beraturan adalah segitiga sama sisi dan persegi dan segi 5 beraturan. Contoh segi banyak beraturan yaitu segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan jajar genjang. Oke, Ibu betulkan ya, yang bagian terakhir itu yang Ashifa sebutkan tadi jajar genjang itu adalah segi banyak tidak beraturan. Baiklah, dari apa yang disampaikan oleh Ashifa, Ibu akan memberi kesimpulan kembali dari apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, bangun segi banyak adalah bangun datar yang seluruh sisinya dibatasi garis lurus. Segi banyak paling sedikit memiliki 3 sisi. Bangun segi banyak dibedakan menjadi 2, yaitu bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan merupakan segi banyak yang sisinya semua sama panjang dan sudutnya sama besar. Sedangkan segi banyak tidak beraturan merupakan segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau tidak semua sudutnya sama besar. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, seperti biasa, jangan lupa program MISA, karena tadi kita sudah membuat hasil karya, tentu akan ada sampah yang dihasilkan. Silakan anakku sekalian memungut sampah di sekitarnya lalu membuangnya ke tempat sampah. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Nah, untuk materi yang akan datang, kita akan belajar tentang cara menentukan tokoh dalam cerita. Selanjutnya, seperti biasa, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita menyanyikan salah satu lagu daerah. Untuk hari ini, kita akan menyanyikan lagu Angin Mamiri. Angin memilih ke pasar, ditujui tampawanan, tu saro atau kalapa, batumi angin memilih, angin merah dingin, nama lantang sari buku. Ya, baik anak-anak, itu tadi lagu Angin Mamiri. Sekarang silahkan Vera dipimpin doanya. Teman-teman, mari berdoa. Selesai. Ya, baik. Anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan ketika keluar dari rumah. Jangan lupa materi yang dipelajari hari ini tetap diulang ya. Kita dipelajari kembali masing-masing secara mandiri. Demikian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.